Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Qadar Islam. Mungkin sekarang kita sudah jarang mendengar kisah inspiratif ini, atau bahkan sudah hampir dilupakan. Inilah adalah kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinan menjadi seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Siti Mashittah yang hidup pada zaman Firaun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Firaun. Kisah Siti Mashittah ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisra Mi'raj. Beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan soleha bernama Siti Mashittah dan anak-anaknya." Siti Mashittah ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu ia menjadi pelayan dari Siti Aisyah, yaitu istri dari Firaun. Siti Mashittah bertugas mengurus anak-anak Firaun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Mashittah bernama Hasakil. Ia adalah pembuat peti tempat Nabi Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai, dan kemudian Hasakil menjadi suaminya. Siti Mashittah dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikannya dari Firaun. Namun suatu ketika Mashittah menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh oleh Firaun karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam. Siti Mashittah sangat sedih dan melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Firaun, Siti Asia. Sang istri raja pun memberikan nasihat agar Mashittah dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Mashittah yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asia mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikannya di hadapan suami. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Mashittah menjalankan tugasnya sebagai perias putri Firaun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Mashittah. Saat itu, Mashittah sedang menyisir rambut anak. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan itu membuat anak Firaun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Firaun. Siti Mashittah dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditunjukkan untuk Firaun, yaitu Rabbku, juga Rabb ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Firaun tersinggung. "Berarti ada Tuhan lain kecuali bapakku." Anak Firaun itu mengancam melaporkan keyakinan Mashittah terhadap bapaknya itu. Namun Mashittah tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Firaun. Laporan anaknya membuat Firaun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Mashittah dipanggil lalu ditanya oleh Firaun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Mashittah tidak menggelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan betul bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Firaun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Mashittah beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Mashittah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Firaun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Firaun. Sebagai perempuan beriman yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Mashittah tidak gentar terhadap ancaman Firaun. Ia tidak yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Firaun.
Pendirian Masyito semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masyito satu persatu, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyito. Ibu mana yang tidak tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas ketika giliran bayi terakhir yang akan dimasukkan tembaga panas, Masyito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Masyito meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyito membaca, Bismillahi tawakkaltu Allah, wallahu akbar. Siti Masyito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaibnya, begitu minyak panas mengerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah ketika Masyito dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk. Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyito bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Itulah kuburan Masyito bersama anaknya, kata malaikat Jibril. Demikianlah kisah seorang perempuan solehah bernama Siti Masyito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.